Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Qala Allah ta'ala fil karim wa billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, Ibu, hadirin jamaah masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala sesuatunya halal untuk dilakukan, halal untuk dimanfaatkan selama belum ada larangan. Jadi kaidah dalam usul fikih berdasarkan ayat Al-Qur'an, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kalian. Dari ayat ini kemudian para ulama mengambil kaidah bahwa al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu asalnya boleh, kecuali ada larangan dari agama. Nah, ini prinsip ini harus kita pegang, ya, bahwa segala sesuatu urusan dunia ini boleh-boleh saja selagi tidak ada larangan. Tapi dalam urusan ibadah, ya, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah itu tidak boleh kecuali yang dituntunkan. Harus apa? Kita pahami seperti itu, yang berdasarkan kaidah yang diberikan oleh ulama. Jadi kalau urusan dunia itu boleh silakan dikembangkan, ya, selagi tidak ada larangan, tidak ada unsur haram di situ. Ya. Tapi kalau dalam urusan ibadah kita mencukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Salat dan salam telah dilakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh teladan dalam segala aspek kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, semuanya ada contoh dari beliau. Dan beruntunglah orang-orang siapapun mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW.
adina bisyari. Jadi yang dinamakan ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta mengamalkan, melakukan apa saja yang dibolehkan oleh Allah. Nah, sekali lagi yang namanya ibadah itu yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan melakukan segala sesuatu yang diizinkan atau yang tidak dilarang oleh Allah. Tapi semuanya dalam rangka at-taqarrub ila Allah. Semua dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu ibadah. Oleh karena itu di HPT dengan tulisan tajin ibadah ada dua, ya. Ada ibadah khusus, ya, ibadah makhluk yang saya sampaikan di awal tadi itu, ya, asal ibadah tahrim, ya, asal ibadah itu dilarang kecuali yang ditunjukkan, itu yang dimaksud ibadah makhluk dalam pemahaman Muhammadiyah. Apa ibadah makhluk? Ya, ibadah yang tata cara sudah ditentukan, tata cara dan waktunya sudah ditentukan oleh agama. Sementara ibadah makhluk, ya, ibadah yang tidak khusus, ya, berarti ibadah umum, itu yang tadi segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Contoh ibadah khusus, ya, sholat, wudhu, ya, kemudian puasa, haji, dan seterusnya itu sudah ada contohnya. Ya, kita tidak boleh berkreasi terhadap ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasa saya contohkan yang paling gampang, sholat subuh ya 2 rakaat, ya, jangan dikreasikan waktunya biar agak lama, ini waktu bagus ini yang kita tambahin subuhnya 4 rakaat, kan sudah tidak ada lagi, nggak boleh, ya, nggak boleh kreativitas dalam hal ibadah makhluk, ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya. Ini kaidah, ya. Jadi pernyataan Rasulullah SAW, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu menunjukkan bahwa kalau sudah ibadah khusus, ibadah makhluk, ibadah yang berkaitan dengan waktu dan tata caranya sudah ditentukan, maka tidak boleh membuat, harus sesuai dengan bagaimana Rasulullah melakukan. Sementara ibadah umum, ya, itu boleh dikreativitaskan, ya. Nah, termasuk yang sudah pernah kita pelajari itu makan, minum, itu termasuk ibadah umum. Artinya ibadah umum yang maksud adalah segala yang diizinkan oleh Allah, ya. Tidurnya di kasur atau di bawah, ya silakan, ya. Tapi tata cara tidur itu sudah ada ketentuannya, ya. Nah, kalau tidurnya di atas apa, tidurnya pakai apa, itu kreativitas, itu boleh dikembangkan, ya. Bukan sama dengan yang dipahami oleh Muhammadiyah ketika mendirikan tamu, ya. Intinya adalah mengurusi anak yatim, ya. Tidak disebutkan bagaimana caranya, maka Muhammadiyah berkreasi kalau begitu biar bisa menampung banyak buatlah kaki, ya. Itu urusan dunia, silakan dikembangkan, ya. Ilmu pengetahuan segala macam. Dan yang tidak atau yang paling penting ini, Bapak Ibu yang hadirin yang dirahmati Allah, ibadah khusus atau ibadah umum itu sama-sama penting. Makanya kemarin saya sampaikan hadisnya, ya, orang yang makan, ya, itu tidak kalah, kalau benar caranya, tidak kalah dengan orang yang puasa. Benar ini. Kalau orang yang puasa itu barang siapa yang puasa Ramadan, ya, dengan beriman dan mencari pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lama.
Ya, baru sampai makan kemudian dibaca alhamdulillah jadi anak ada baru zakoni min ini walaqwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Oleh karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, Muhammadiyah tidak pernah memisahkan antara orang harus ibadah ke masjid terus ya, tapi ibadah rumah sakit, ibadah sekolahan, ibadah ini itu, tapi semuanya dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kan ini pula kemarin ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Haryanto, ya, kaitannya dengan posisi tidur suami istri, ya. Apakah berhadapan atau bagaimana? Ya. Setelah saya coba cari-cari, itu memang tidak ada ketentuan cara tidur suami istri, ya. Oleh karena itu kita kembalikan kepada dalil awal. Dalil awal itu apa? Ya, Rasul itu mengajarkan tidur itu miring kanan, ya, bagian tubuh bagian kanan ada di bawah. Itu dalil secara umum. Maka suami istri pun cara tidurnya seperti itu, ya. Tapi yang nyaman ya istri di depan, suami di belakang. Kalau berhadapan, situ tetap sesat, bagi yang menghadap Allah, bagi yang badan sebelah kiri yang di bawah itu tetap sesat. Ya. Itu coba nanti ditanya, istri masing-masing ya kan? Kalau tidurnya berhadapan, itu sesat, ini balik. Tapi kalau sama-sama menghadap ke kanan itu sama-sama enak. Ya, jadi kata itu juga tapi ya seperti itulah. Itu memang sebenarnya seperti itu. Saya kamanda tentunya beda. Dan itu tidak ada istilah berarti mungkin bojo. Itu enggak ada. Niat itu memang sama-sama niatnya sama-sama mengikuti sunnah, ya kan? Mungkin kalau sekali waktu misalnya hanya beberapa waktu mungkin seorang ya kan, ya berhadapan dulu monggo saja kita, terutama yang masih muda itu. Seperti itu. Kan kalau bahasanya Mas Fikisnya tidak ada batasan bulan muda. Jadi sing tua ya sekarang harus jadi kira-kira begitu Mas jawabannya. Dan memang saya baca di beberapa masalah begitu. Jadi tetap menghadap kanan walaupun suami istri. Itu juga tuntunannya seperti itu. Walaupun istrinya protes ya. Dan yang beri. Ya enggak. Sing depan istri lah. Oh, sing depan iya. Yang depan istri, yang belakang itu suami. Ya kalau dibalik ya iya lah. Diungkur di sini. Jadi begitu. Jadi yang kita itu kalau coba nanti kita yang penting ternyata karena tidak ada tuntunan yang khusus tentang tata cara tidurnya suami istri, maka kembali ke dari awal, ya, bahwa Rasulullah menganjurkan tidur itu bagian kanan harus di bawah, yang kiri sebelah kanannya kita ikuti dan insya Allah nyaman, insya Allah nyaman. Kita lanjutkan membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Babu jawazil istilqa ala al-qafa wa waqti ihdal rijlain ala al-ukhra idza lam yakhaf bil isya'i al-amr wa jawazil umur mutarabbi'an wa mustabi'an. Bolehnya melentang
bodinya terlentang, meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain, jadi terlentang sampai merokok, ya kakinya ditumpang ya, kaki yang satunya, ya. Jika tidak khawatir tersingkap Allah, ya, jika tidak khawatir tersingkap Allah, serta bolehnya duduk bersila dan duduk sambil memeluk lutut. Bisa ulang, bab bolehnya meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain jika tidak khawatir tersingkap Allah, serta bolehnya duduk bersila dan duduk sambil memeluk lutut. Jadi kita baca hadisnya. An Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqiyan fil masjid wa bi anhi jalisaini ala al-qur'an. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid semoga dari keduanya, sesungguhnya ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlentang di masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas kaki lain, atas kaki yang lain ya. Jadi dia tak pikir ya, itu terlentang ya kan, itu boleh ya. Apakah ini Rasul saat itu sedang tidur atau tidak? Memang tidak dijelaskan di sini, tapi intinya boleh. Ya, intinya boleh, tidak ada larangan tiduran seperti itu. Ya, ada larangan. Wa Jabir bin Samurah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr ta'awwa'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syamsu hasna. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahihah bi asanid sahihah. Jabir bin Samurah berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat subuh, yang Nabi melakukan sholat subuh, beliau bersila di tempat duduknya. Ya, beliau bersila di tempat duduknya sampai terbitnya matahari yang indah sinarnya. Ini sudah dikatakan oleh jamaah Masjid Taqwa. Jadi kalau nanti itu sholat subuh, ya beliau bersila sambil matahari, menunggu matahari terbit. Kemudian sholat isyraq, ya, sholat duha di awal waktu. Ya, beliau maka pahalanya seperti haji dan umroh, pahalanya seperti haji dan umroh, seperti haji dan umroh. Dikatakan beliau 3 kali. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan imam-imam hadis yang lain dengan sanad yang sahih dan disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani. Jadi hadisnya bisa kita jadikan sebagai pegangan bagi mereka yang setelah subuh kemudian duduk sambil menunggu matahari terbit. Ya, karena Rasul juga pernah melakukan dan beliau bersila. Cara sila ya yang lain, karena ini sudah urusan dunia biasanya. Terus lagi tidak duduk yang dilarang, nanti akan saya bacakan duduk yang dilarang. Insya Allah. Nah, duduk dalam posisi yang lain silakan senyamannya selama tidak duduk yang dilarang. Apa duduk dilarang itu? Wa Sa'id bin Suhaib Marhabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakada wa qad balagtu yadi al-yusra khalfa dhahri wa takattu ala al-yadi faqala ataqutu bi'datan maghdub alaihi rawahu Dawud bi isnadin sahih. Asy'ari bin Suhaib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di sisiku, ya. Ketika aku sedang duduk seperti ini, aku meletakkan tanganku yang kiri di belakang punggungku dan aku bersandar ke bagian belakang tanganku. Nah, jadi begini kalau disandarkan.
Dia nggak boleh. Kami jarang ya. Iya. Maka beliau berkata, apakah engkau duduk seperti duduknya orang-orang yang diikutai? Ada juga dalam Daud dengan sanad yang sahih dan disebutkan pula oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang lain yang masih kaitannya dengan itu, ya sebenarnya kita apa ya bahasanya itu tidak ini boleh panggil sini menetapkan. Anjar bin Samurah, maka ini Umar radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, "Ra'aitu, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di finalil Ka'bah." Aku pernah melihat Rasul berada di halaman Ka'bah, muhtabiyan biyadaihi hakada, sambil beliau menutup-nutupnya dengan kedua tangannya ini. Ibnu Umar kemudian mengatakan dengan kedua tangannya, yaitu untuk berfusuk, misalnya untuk berfusuk itu duduk dengan lutut di atas menempel ya, Rasul pernah melakukan seperti ini. Ya. Artinya kalau dari duduk seperti ini boleh. Ya. Ya. Hadis yang lain yang mirip dengan ini, wa'an bin Mahzar Mahramah radhiyallahu anhu qala ra'aytu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idul fusaq falamma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-takhashshi'a fi al-jilsah urfitu min al-farq. Qailah binti Mahramah pernah berkata, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk berfusaq. Saya kaitan itu. Ketika aku melihat Rasulullah sangat khusus dalam duduknya, duduk angkat badan dengan aku gemetar. Kata saya ini, payahnya kepada binti Mahramah, aku gemetar, ketakutan sesuatu kalau terjadi pada dirinya. Begitu dia itu saja. Nah, apabila ini khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu kepada Nabi lain. Ya, itu ini ada beberapa pelajaran yang saya ambil. Yang pertama, untuk yang kayak tadi itu dibolehkan. Ya. Kecuali nanti kalau nggak salah kita lihat ketika Jumat, ada Jumatan kita lihat. Ya. Yang kedua, simpati atau apa ya, rasa khawatir, rasa takut yang dimiliki oleh sahabat ketika melihat kondisi Nabi. Melihat apa? Diam saja, kenapa ya Pak? Seperti itulah sebenarnya seorang Muslim, ya, Muslimah atau seorang mukminah ketika melihat saudara muslimnya yang lain dalam kondisi yang mengkhawatirkan, ya, ada rasa simpati, ada rasa apa, peduli, ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Qailah, ya. Ini yang kaitannya dengan hidup, ya. Jadi saya kira untuk melengkapi saja, karena kemarin berbicara hidup, sekarang hidup, ya, karena berkaitan, ya, antara hidup dan hidup. Karena itu standarnya itu berbaring. Kalau zikir pagi berbaring, lekat. Ya, ya. Bagaimana kalau zikir pagi sambil meleka? Ya, sekali lagi ini urusan dunia, ya, urusan dunia. Zikir itu memang dalam Al-Quran, ya. Rasulullah ya mau betul mana mungkin. Ya, sifat orang mukmin itu adalah orang yang bertakwa, itu orang yang senantiasa zikir kepada Allah, baik di waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Ya, kan tadi boleh, tidak ada masalah. Ya. Kecapean apa, lugu, apa, sandaran, mungkin lainnya, tidak ada apa, larangan. Jadi urusan
Muhammadiyah dianggap kurang apa? Kurang kreatif dalam ibadah siapa apa? Ya, memang yang namanya ibadah itu ya kita tidak perlu apa berkreativitas sebenarnya itu yang saya maksudnya tidak khusus. Ya. Tapi kalau urusan dunia dalam arti ibadah Allah Muhammadiyah sudah siap memberi apa contoh ya, bagaimana memanfaatkan dunia ini untuk berjuang dalam memperjuangkan agama Allah. Untuk masalah berbaring sudah cukup Bapak ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu ya tidur menghadap apa tidur telupuk ya, sama tidur menghadap kiri ya. Kalau terletak itu boleh, kalau menghadap ke arah kanan itu sunnah ya, karena itu memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu terletak itu bukan dianjurkan, Nabi pernah terletak, Nabi pernah terletak ya. Tapi kalau tidur mengarah kanan itu memang anjuran dari Rasulullah SAW ya. Saya lakukan ya, baru ada di majelis buat jadis sekali saja ini Pak etika dalam perkumpulan dan majelis atau duduk-duduk ya. Ini ada etikanya diberikan oleh Rasulullah SAW. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tafassahu wa kana Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Tidak boleh orang duduk berdiri lalu dia duduki. Nah, bagaimana kalau orang yang sendirian berdiri mempersilahkan kayak gitu ya? Ini Pak, orang berdatang membuat yang berdiri ya, mempersilahkan duduk. Janganlah seorang dari kalian meminta orang untuk berdiri lalu dia tempati ya, tempat duduknya itu ya. Akan tetapi ucapkanlah, luaskanlah dan matangkanlah. Disuruh geser, kalau geser bisa. Yang tidak boleh itu menyuruh apa? Berdiri bisa ditempati, kalau geser ya, biar apa? Bisa ditempati ya, oleh orang lain itu yang masih ada kelebihan itu boleh. Ya, tadi saya katakan bagaimana kalau ada tadi orang yang mempersilahkan orang lain itu duduk di tempatnya. Jika perhatikan ini, jika Ibnu Umar ya, yang meriwayatkan hadis tadi melihat ada seseorang yang bangun dari tempat duduknya untuk dirinya, silakan ya. Beliau tidak mau duduk di tempat tersebut. Betul. Padahal beliau silakan ya. Saking takutnya dengan para hadis tadi ya. Padahal itu kan janganlah seseorang di antara kalian menyuruh diri orang lain lalu ditempati ya. Saking takutnya dengan larangan itu sampai ada orang yang mempersilahkan sahabat Ibnu Umar ya, duduk di tempat dia duduk dan itu dia berdiri dengan mempersilahkan, karena ini sahabat Nabi misalnya itu menyatakan bahwa tidak mau. Terus bagaimana? Seperti yang dilarang oleh Rasulullah adalah menyuruh orang berdiri kemudian menduduki
di tempat. Ya, kalau yang tadi itu misalnya ada tambahan masih data yang ada di silakan, kemudian ada tutup, ya boleh saja, boleh saja. Kalau di rumah dan mau karena takutnya nanti, karena apa? Khawatir jangan-jangan ini juga terkena hadis yang belum yang tadi itu, sampai beliau tidak mau. Ya, mungkin dalam dengan saya sebenarnya saya nggak nyuruh begini, tapi gara-gara saya datang oleh itu secara tidak langsung merasa terusir. Ya ini terus yang selalu merasa sendiri ya kedatangannya itu seperti mengusir orang, mungkin perasaan itu yang ada dalam diri sahabat itu saking amal punya beliau. Wa an Abi Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fa huwa ahadun rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat duduk, ya, kemudian dia kembali ke tempat duduknya semula, maka ia lebih berhak atas tempat tersebut. Ya, jadi ini kayaknya dengan misalnya ngajar seperti ini, ya, kemudian ada yang izin keluar, ya, maka tempat yang ditinggalkan itu paling berat ya izin keluar. Ya. Jadi jangan ditempati. Ini kadang-kadang tidak terpakai dalam kondisi apa? Ya misalnya lagi hajatan, ya, ada yang berdiri, ada yang duduk, ya, atau di pertemuan lalu padat sehingga ada yang berdiri. Begitu satu izin langsung duduk bentar, itu sudah tidak tidak memenuhi etika yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kecuali memang mempersilahkan dalam ini memang dia tidak kembali lagi. Tapi kalau dia kemungkinan kembali lagi, maka dia yang paling berarti ini. Seandainya dia kembali lagi, tempat duduknya kalau sudah ditempati orang lain, maka dia boleh mengusir, dia boleh menyuruhnya. Memang gitu kan dia yang berada yang paling berat dari pola ini tadi tempat saya hanya keluar sebentar ya, apa yang berdiri dulu nanti gelung ya kita kan hanya jalan umum ya, kita nggak sampai bicara lapor itu atau geser ya dengan ya, tapi ini kita bisa hukum bahwa orang tadi sebenarnya berhak untuk meminta tempat duduknya yang dia tinggalkan tadi, karena kata Rasul dia yang paling berhak untuk melakukan itu. Mungkin begini, jadi mungkin di kita saat ini mungkin tidak begitu penting dengan apa tempat duduk yang tepat segala macam, tapi dulu ya kalau nanti apa ceramah aja mereka berebut itu mendekat. Nah ini ada tanda-tandanya. Wa anzal bin Samurah radhiyallahu anhu qala kunna idza atayna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa aisyah ya rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jabir bin Samurah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, keadaan kami ya, para sahabat apabila mendapati majlis Nabi, salah seorang di antara kami akan duduk di mana majlis berakhir. Dapat apa? Jadi duduknya itu memang nggak ada selah tadi. Jadi sudah dipastikan kalau ada malah ini belakang. Itu gitu di zaman Nabi. Sehingga sahabat paham kalau duduk apa datangnya telat di sini duduknya di belakang. Di belakang. Memang dulu berebut untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Nah, mungkin di beberapa tempat masih dilakukan ya, cara majlis seperti itu. Jadi ketika
dia ngaji itu apa jajar di depannya masih ada di beberapa mungkin mall-mall tradisional itu masih ya. Itu kebiasaan masih di zaman nanti begitu ya. Nah, sehingga orang yang nanti dekat nanti dia izin ya, izin mungkin membaca atau sesuatu, maka tempat itu sangat berharga ya. Sehingga seandainya beliau yang izin tadi datang lagi itu sudah ditempati, boleh dia diizin ya. Tapi insya Allah sahabat sudah paham ya, sehingga begitu ada sahabat yang izin keluar yang akan ditempati ya, karena yang paling berat adalah orang yang tadi izin meninggalkan tempat. Ini kemudian satu lagi wa Abi Abdullah bin Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasibu rajulun yawmal jumu'ah wa yatahharu masatata'a min kufrin wa yattahidu min dubri aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriq baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yusibu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa baina jumu'atin ukhra. Dari Abdullah Salman al-Farisi yang dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat ia bersuci semampunya. Dari maksud semampunya ini bersuci semaksimal yang bisa dia lakukan. Yang maksud bersuci di sini adalah mandi besar ya. Kemudian kalau yang punya sabun yang pakai sabun itu kan maksudnya. Dan memakai minyak rambut atau pewangian dari rumahnya. Yang punya minyak wangi pakai juga ya. Yang punya minyak rambut yang klinis pakai juga ya. Kemudian yang keluar dan dia tidak memisahkan di antara dua orang dari tempat itu keduanya dia datang ke Jumat, yang Jumat ini dia datang ke masjid dan di masjid itu tidak memisahkan antara dua orang yang sedang keluarnya, berarti dia hidupnya keadaannya itu awal ya. Yang pertama yang kedua dia tidak ingin menyakiti orang lain karena ketika orang itu berdua dia disuruh apa ini ya, itu kan gak enak ya, kakek bagi lagi kan itu jadi yang betul adalah orang ini datang awal yang mendapati duduk yang nyaman di depan maka kemudian dia sholat semampu yang dia bisa lakukan. Nah, yang di Muhammadiyah itu disediakan dengan sholat inqidhar. Di sholat dua rakaat itu masih juga masih waktu sholat dua rakaat lagi, masih waktu sholat dua rakaat lagi. Itu namanya sholat yang disebut dalam hadis ini cuma yusolli ma kutiba. Sholat yang semampu dia lakukan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Kemudian dia mendengarkan khutbah. Misalnya apa yang dia lakukan itu akan menjadi pengampun dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Jadi ini ada beberapa sunahan. Yang pertama sunah hari Jumat ya. Yang kedua sunah